Hati kabinet dilakukan Presiden Prabowo Subianto Senin lalu di Istana Negara Jakarta. Untuk kedua kalinya dalam masa jabatannya 10 bulan, ia gunakan hak prerogatifnya. 5 kursi berganti, 1 kementerian baru dibentuk. Di atas kertas, ini soal evaluasi. Tapi kalau analis melihat faktor lain, mulai dari tuntutan demonstrasi, bayang-bayang kasus hukum, sampai upaya membentuk identitas pemerintahan yang lebih mandiri. Nah, lantas bisakah wajah baru kabinet ini menjawab ekspektasi? Saya, Cindy Permadi, inilah ulasan Istana. Kegelisahan jiwamu kasih, dan hati catat kecewamu, kasih yakinlah. Tiada gading yang tidak retak, tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Sri Mulyani jadi salah satu menteri yang terkena reshuffle kabinet. Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Negara Senin 8 September 2025. Selain Sri Mulyani, Presiden Prabowo juga mengganti posisi Menko Polkam Budi Gunawan dan menunjuk Syafri Syamsuddin sebagai Menko Polkam ad interim. Sederet menteri lainnya yang diganti Prabowo, yaitu Wamen Koperasi Ferry Juliantono juga dilantik mengisi posisi Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Ada pula anggota Komisi 12 DPR RI fraksi Golkar Muhtarudin yang menggeser Abdul Qadir Karding dari kursi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menpora Dito Arya Tejo pun diberhentikan, namun penggantinya belum dilantik karena masih di luar kota. Presiden juga melantik Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, yakni Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak. Sehari usai reshuffle, Presiden Prabowo langsung gerak cepat bersama jajaran Menteri Bidang Ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya diminta gesit mengebut pertumbuhan ekonomi. Dan Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang, artinya bisa tumbuh lebih cepat sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Soal wajah baru di kabinet, publik menyoroti pertimbangan Presiden Prabowo mengganti Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. Bahkan IHSG sempat anjlok ke zona merah usai Sri Mulyani diganti. Tapi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang, efek itu hanya sementara. Pemerintah optimistis pondasi ekonomi akan menguat. Ya, pertama tentu fundamental kuat. Nanti ini kan masalahnya adalah masalah sentimen. Kalau masalah sentimen itu tentu kita lihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah, tentu ini akan berbalik. Mensesnek bilang alasan perombakan kabinet murni hak prerogatif presiden. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Ekonom menilai reshuffle kabinet tak bisa dilepaskan dari rentetan peristiwa unjuk rasa akhir Agustus lalu. Saat tuntutan perbaikan ekonomi rakyat jadi akar masalah yang hingga kini terus bergema. Ekonom menduga Sri Mulyani jenuh akibat tekanan yang pada akhirnya memengaruhi kebijakannya setelah 14 tahun menjabat Menkyu. Center of Economic and Law Studies atau CELIOS pun menekankan pentingnya independensi sebagai tantangan Menkyu baru. Dalam konteks Menteri Keuangan terjadi birokratik fatigue karena tekanan yang berlebihan, dan tahu ya spotlight terhadap Bu Sri Mulyani kan tinggi sekali, dan di titik tertentu kelihatannya burn out dan akhirnya kemudian mempengaruhi kejernihan dalam merancang kebijakan strategis. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Pesan untuk tetap mencintai Indonesia berkali-kali disuarakan Sri Mulyani.
saat pamit melepas jabatan Menkyu, dan saat ia didera musibah, rumahnya dijarah massa saat gelombang demo ricuh akhir Agustus lalu. Sri Mulyani sempat mengunggah foto lukisan buatannya yang turut dijarah pada 31 Agustus dini hari. Saat itu ia menulis, raibnya lukisan cat minyak bunga yang ia lukis 17 tahun lalu ini seolah menggambarkan runtuhnya rasa aman, kepastian hukum, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Selama 10 bulan bertugas di Kabinet Prabowo Gibran, Sri Mulyani pun sudah 2 kali diisukan mundur. Pertama, saat Presiden memutuskan efisiensi besar-besaran pada awal tahun, serta usai rumahnya dijarah. Tapi isu mundur seolah ditepis saat Sri Mulyani hadir di sidang Kabinet Paripurna di Istana Minggu 31 Agustus 2025. Di hari yang sama, saat rumahnya diterobos orang tak dikenal. Bu, ada banyak isu mengatakan Ibu ke Hambalang kemarin, Bu. Mundur itu benar, Bu? Lain lagi dengan mantan Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Reshuffle-nya kerap dihubungkan dengan kasus dugaan pengamanan situs judi online ketika masih jadi Menkominfo di era Presiden ke-7 Jokowi. Budi Ari sudah pernah membantah keterlibatannya dalam kasus ini. Jadi bukan disebut atau menerima, tapi mereka kan itu kesepakatan di antara mereka, bukan saya bersepakat dengan mereka. Itu lengkap kok di berkasnya. Jadi menurut yang kami tangkap itu kan disebut menerima alokasi 50%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah saya tahu? Saya tidak tahu. Apakah mereka pernah memberitahu? Mereka tidak pernah memberitahu. Namun soal kelanjutan kasus pasca pencopotan Budi Ari, Wakapolri Irit bicara. Kalau mengenai ini Pak, kasus judul Pak, ini kan Pak Budi Ari udah di luar dari kabinet. Ini apakah akan tetapkan tersangka Pak? Tapi ada pula pandangan lain, yakni Presiden ingin program prioritasnya, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, dioperasikan lingkaran dekatnya. Dan Koperasi itu punya sebuah flagship programnya Pak Prabowo yang diandalkan yang namanya Koperasi Merah Putih. Merah Putih ya. Ini jaringan Koperasi Merah Putih ini sampai 80.000 titik. Sangat riskan bila kemudian Presiden Prabowo sebagai politisi memberikan tangan 80.000 titik yang flagship program pemerintahannya dia ini tidak dalam lingkarannya dia. Rontoknya jatah menteri yang dinilai dekat dengan Presiden ke-7 Jokowi di Kabinet Merah Putih pun disoroti dari sisi politis. Ada perimbangan kutub-kutub politik, Mbak Cynthia. Kita tahu Pak Budi Ari dekat dengan Poros Solo, kemudian digantikan oleh Pak Ferry yang otomatis Poros Hambalang semacam itu. Kemudian Pak BG lebih dekat ke Poros Teguh Umar, kemudian sementara ad interimnya Pak Syafri Samsudin yang lagi Poros Hambalang semacam itu. Jadi untuk sementara ini memang konsentrasinya ketika reshuffle sekarang dilakukan, Poros Hambalang menguat dan Poros Solo dan Teguh Umar menyesuaikan itu. Istana membantah analisis itu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada berarti ya Mas ya? Ya ayo. Nggak ada orang siapa. Adalah orang putra terbaik bangsa Indonesia. Setelah merombak kabinet, publik menanti perbaikan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, bukan sekedar retorika. Perubahan yang nyata agar ekonomi rakyat kecil membaik, lapangan kerja tersedia, juga upah yang layak. Itu formalitas gitu ya. Jadi kita merasa ini masih formalitas, hal-hal simbolis, belum kepada pemenuhan substansi, belum kepada progres, belum kepada sebuah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia, kesejahteraan buruh, kesejahteraan guru, dan juga mewujudkan pendidikan gratis sampai kuliah. Itu yang ingin kita tagih di sini. Korupsi, pelanggaran HAM, hingga pengerusakan hutan pun harus diberantas pemerintah. Isu-isu yang besar seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengerusakan hutan, semua harus ada jawabannya melalui kebijakan konkret, entah itu moratorium misalnya deforestasi, atau misalnya dikembalikannya Undang-Undang KPK ke Undang-Undang lama. Nama baru sudah diumumkan. Pejabat anyar kini harus segera berlari tak hanya mengejar visi misi presiden, tapi melayani publik sebagai empunya harapan. Adaptasi di awal tentu bisa diwajarkan, tapi
semua kebijakan tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Cindy Permadi, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.